ya saya lanjutkan. Pada ibu hamil yang anak pertama, ya mengandung anak pertama, tentu ini merupakan sebuah perubahan identitas yang besar. Dari yang kemarin belum pernah hamil, sekarang sekarang hamil dan mau jadi ibu. Nah, ini identitas baru ya, dia jadi ibu. Ini kan sebuah identitas. Maka dari dia hamil itu sudah mulai harapan. Oh, aku mau jadi ibu. Oh, semoga aku jadi ibu yang baik. Oh, semoga aku ini harapan-harapan kayak gitu sudah mulai ada. Sejak ibu itu hamil, ya. Kemudian mengerti tentang arti memberi dan menerima. Ini mengerti tentang arti memberi dan menerima. Seorang ibu hamil dia sudah mulai mengerti artinya bahwa kalau saya memberi, ya saya akan menerima. Ini kaitan dengan janin juga ya, bahwa saat ini saya sudah hamil dan saya memberikan sesuatu ke bayi, dan kadang bayi pun memberikan respon positif ke saya, begitu ya. Kalau saya memberikan rangsangan, dielus-elus ya, nanti bayinya tiba-tiba nendang-nendang, memberikan respon, itu sebuah ikatan batin luar biasa. Dan ibu berharap dia semakin kuat perannya sebagai ibu, dan dia berharap bahwa proses memberi dan menerima itu berjalan dengan baik, ya. Dan biasanya ibu akan cemas kalau misalnya si adik bayi saya kalau dielus-elus gini biasanya dia nendang-nendang gitu ya. Kalau habis makan biasanya dia aktif, tapi kok ini pasif sekali ya, tidak ada gerakan. Nah, itu udah mulai cemas kalau seperti itu, ya. Jadi ini memang ada banyak proses perubahan ya pada waktu ibu hamil, dan ini harus disadari betul oleh Anda sebagai calon bidan. Pada ibu hamil itu ibu cenderung lebih tergantung, ya, dan lebih memerlukan perhatian. Kalau sebelum hamil ya dia mandiri sekali. Jangan kaget kalau tiba-tiba saat hamil ini ibu hamil kok kelihatan lebih manja ya, kelihatan lebih tergantung dengan suaminya. Itu salah satu perubahan gitu yang harus diterima gitu. Jangan disalahkan, karena memang secara psikologis ada perubahan besar dalam tubuh ibu. Dia ingin diperhatikan, ya. Kalau ada istilah ladies first gitu ya, ladies first ya, wanita diutamakan. Kalau ini bukan ladies first, tapi bumil first gitu ya. Contoh begini, di suatu di bis misalnya, atau di kereta, sedang naik kereta semua duduk ya sekarang. Di bis di situ ibu hamil naik ke atas ya, ke bis gitu kan. Kemudian semua tempat duduknya penuh gitu. Nah, si ibu hamil itu pinginnya ketika dia naik ke bis tuh di situ ada yang paham gitu bahwa oh ini ada ibu hamil nih, yuk didahulukan, disilahkan duduk. Yang duduk tadi yang mungkin laki-laki atau yang tidak hamil berdiri, yuk digantikan ibu hamil, kasihan. Nah, ibu hamil itu sebenarnya pengen seperti itu kan ya, bahwa saya tuh hamil, Bu, yuk di ngerteni gitu loh. Saya tuh hamil, Bu, tolong difahami gitu. Meskipun tidak terucap ya, tidak terucap dengan kata-kata, tapi itu sebuah hal yang wajar pada ibu hamil. Saya tuh hamil, Bu, yuk di ngerteni sih ya, saya mau duduk. Kok masa semua diem semua, kursinya penuh semua, tidak ada yang perhatian sama saya ya. Ini loh perut saya udah gede gitu ya. Nah, dia butuh perhatian. Kalau di rumah ya, hubungan dengan suami misalnya, kalau biasanya dia bekerja sendiri, semua dikerjakan sendiri, nah dia hamil kadang mah hawanya lemes ini. Kalau suaminya perhatian, biasanya tahu ya, oh udah mah istirahat dulu tak gantian saya. Tapi ada yang suami cuek aja ya, cuek artinya kalau suami cuek mah mungkin berpikirnya istri saya biasa melakukan itu sendiri, biasa nyuci baju, biasa ini semua sendiri, enggak apa-apalah. Tapi bagi ibu hamil itu pinginnya, ya Allah mas, aku masih hamil, mbok tolong difahami, tolong diperhatikan. Nah, sampai pernah dengar ya ada istilah ngidam ya, ngidam. Yang ngidam bisa dilihat dari dua aspek sih, memang secara psikologis sama secara fisiologis. Kalau secara fisiologis memang ibu hamil dia cenderung respon mual muntah ya, karena hormon estrogennya meningkat ya, HCG-nya meningkat, itu kan membuat kerja ususnya melambat,
mual muntahnya semakin ini, nah ini ingin seger-seger gitu yang ngidam ya. Tapi ada yang ngidamnya karena faktor psikologis, karena merasa saya kurang diperhatikan, saya mau ini, saya pingin ini biar suami lebih perhatian ke saya. Bisa jadi karena faktor psikologis seperti itu. Nah, harapannya yang seperti ini bisa dipahami oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk Anda sebagai bidan. Ketika Anda bidan paham ini, maka besok pun Anda bisa memberikan edukasi ke suami, ke keluarga, bahwa ibu hamil memang memerlukan perhatian lebih, begitu. Diedukasi seperti itu. Nah, yang kedua, bahwa ibu hamil juga memerlukan sosialisasi. Ibu hamil ya, dia butuh teman, butuh tetangga, butuh lingkungan sekitar, ya bersosialisasi, khususnya bersosialisasi dengan sama ibu hamil, ya. Maka adanya kelas ibu hamil, programnya pemerintah kelas ibu hamil itu sangat bermanfaat ya untuk memenuhi kebutuhan ibu akan sosialisasi. Ya, kalau ibu mendapatkan kebutuhan sosialisasi ini, apalagi dengan sama ibu hamil gitu ya, dia bisa saling cerita. Biasanya tanya, kemarin kamu pengalaman melahirkannya bagaimana? Kamu waktu ini sakit enggak ya? Saling cerita gitu ya. Kamu kemarin ada keluhan sering kencing enggak? Kok aku sering kencing ya? Ini gimana ya? Kamu cara, nah, yang seperti ini sangat bermanfaat buat ibu hamil. Ya, jadi kalau ada ibu hamil jangan dikurung terus di rumah aja ya. Bosen malah penat nanti ya. Dia juga butuh sosialisasi ya gitu. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada proses tahap-tahap psikososial seorang ibu ya. Saya ini lebarkan sedikit dulu biar kelihatan gambarnya. Oke. Ada tahap-tahap psikososial yang dilalui seorang calon ibu dalam mencapai perannya. Jadi menjadi seorang ibu itu bukan sesuatu yang tanpa proses ya. Semua butuh proses. Seorang ibu yang anak pertama dan anak ketiga pastinya berbeda ya pengalamannya, dan itu membentuk karakter yang berbeda juga gitu. Maksudnya membentuk apa namanya, nantinya kepala asuh yang berbeda juga, artinya bahwa itu semua berproses. Ibu dengan satu anak, ibu dengan dua anak, dengan tiga anak itu akan berbeda tentunya. Ibu yang punya anak baru saja dengan punya anak sudah sebulan, 3 bulan, nah berbeda, ada prosesnya. Ya. Kalau secara psikososial ini ada 4 ya yang disampaikan oleh Reva Rupin, bahwa awal-awal ibu akan latihan peran dulu, akan berlatih ya, berlatih menjadi seorang ibu, latihan peran. Wah, kalau nanti mungkin bisa pinjem, bukan pinjem, biasanya dia latihan gendong gitu ya. Wah, aku mau jadi ibu nih, aku mau gendong, bayinya siapa, misal tetangga punya bayi nih, latihan gendong, latihan memandikan, latihan bedong gitu ya, dilihat gitu ya. Nah, itu latihan peran sebelum dia sendiri jadi ibu. Selanjutnya honeymoon stage. Di sini ibu memahami honeymoon ya, mulai memahami, berarti kalau nanti aku jadi ibu, aku akan seperti itu juga ya. Mandikan bayi, nyuapin, kemudian tiap malam mungkin mulai bergadang ya. Ya, seperti itu. Jadi mulai memahami perannya. Nah, baru berikutnya ketika nanti bayinya lahir, dia sudah mulai mencoba ya. Mulai mencoba. Saya praktikkan gitu ya, maksudnya saya mulai mencoba memandikan, menyusui, bergadang tengah malam, mengasuh, ini dicoba. Dan tahap akhir adalah disengagement, artinya sudah penyelesaian. Ibu betul-betul memahami, ternyata itu seperti ini nih jadi ibu. Ini sudah bukan latihan lagi, sudah tahu, sudah bisa menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Gitu ya. Kemudian ini juga penting ya, tahap adaptasi psikososial pada waktu postpartum ya. Secara umum ada 3 ya, tahap ini yang akan dilalui oleh seorang ibu ya, dari awal ya kelahiran bayi sampai dengan beberapa hari setelahnya. Proses ini normal dilalui oleh seorang ibu. Jadi jika ada ibu yang baru melahirkan ya,
hari pertama terus dia bingung enggak